Pernah nggak kamu tiba-tiba teringat pada sebuah keputusan di masa lalu, lalu dalam hati berkata, seandainya waktu itu aku memilih yang berbeda. Mungkin tentang pekerjaan yang pernah kamu tinggalkan, kesempatan yang kamu lewatkan, hubungan yang pernah kamu pertahankan terlalu lama, atau justru kamu lepaskan terlalu cepat. Bisa juga tentang keputusan dalam keluarga, bisnis, pendidikan, atau sesuatu yang sampai sekarang masih membuatmu bertanya-tanya, bagaimana kalau waktu itu aku tidak memilih jalan tersebut? Kadang penyesalan datang bukan ketika kita sedang menghadapi masalah, tetapi justru ketika keadaan sudah berlalu. Kita melihat kembali masa lalu dengan pikiran yang sekarang sudah lebih dewasa. Kita tahu kesalahan yang dulu tidak kita sadari. Kita melihat sesuatu yang dulu tidak kita pahami. Dan akhirnya kita menyalahkan diri sendiri karena merasa seharusnya kita bisa memilih dengan lebih baik. Padahal, ada satu hal yang sering kita lupakan. Kita menilai keputusan masa lalu dengan pengetahuan yang baru kita miliki hari ini. Dulu, kamu belum tahu apa yang sekarang kamu tahu. Dulu kamu belum mengalami apa yang sekarang sudah kamu alami. Dulu kamu mengambil keputusan berdasarkan keadaan, pemahaman, kemampuan, dan informasi yang kamu miliki saat itu. Jadi jangan terlalu mudah membenci dirimu yang dulu hanya karena dia belum tahu apa yang sekarang sudah kamu pahami. Mungkin keputusan itu memang salah. Mungkin ada pilihan yang seharusnya tidak kamu ambil. Mungkin ada kesempatan yang seharusnya kamu manfaatkan. Tetapi kesalahan bukan berarti seluruh hidupmu selesai di sana. Ada orang yang menghabiskan bertahun-tahun hanya untuk menghukum dirinya sendiri karena satu keputusan yang terjadi beberapa tahun lalu. Setiap kali mengingatnya, dia kembali marah kepada dirinya sendiri. Kenapa dulu saya sebodoh itu? Kenapa saya tidak berpikir lebih panjang? Kenapa saya percaya kepada orang itu? Kenapa saya mengambil keputusan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepala, padahal masa lalu tidak pernah meminta kita untuk tinggal di dalamnya. Masa lalu seharusnya menjadi tempat untuk belajar, bukan tempat untuk menetap. Kalau kamu pernah membuat kesalahan, akui. Kalau memang ada yang harus diperbaiki, perbaiki. Kalau ada seseorang yang pernah kamu sakiti, minta maaf jika memungkinkan. Kalau ada kewajiban yang belum kamu selesaikan, selesaikan semampumu. Tetapi setelah itu, izinkan dirimu untuk melanjutkan hidup. Karena ada perbedaan antara belajar dari kesalahan dan terus menghukum diri karena kesalahan. Belajar membuat kita menjadi lebih bijaksana. Tetapi terus menyalahkan diri hanya akan membuat kita kehilangan hari ini. Bayangkan kamu sedang berjalan menuju sebuah tempat, lalu kamu sadar bahwa beberapa kilometer sebelumnya, kamu mengambil jalan yang salah. Apakah yang harus kamu lakukan? Kamu bisa berhenti dan marah kepada dirimu sendiri. Bisa duduk di tengah jalan sambil menyesal. Bisa terus mengatakan seharusnya tadi saya belok ke kanan. Tetapi semua itu tidak akan membuatmu kembali ke titik tersebut. Yang bisa kamu lakukan adalah mencari jalan untuk kembali ke arah yang benar. Begitu juga kehidupan, kita tidak selalu bisa mengubah keputusan yang sudah terjadi. Tetapi kita masih bisa menentukan apa yang akan kita lakukan setelah menyadarinya. Dan mungkin inilah yang perlu kamu dengarkan jika hari ini kamu sedang menyesali sesuatu. Jangan biarkan satu keputusan buruk membuatmu percaya bahwa seluruh hidupmu akan buruk. Satu kegagalan bukan berarti kamu adalah orang gagal. Satu hubungan yang berakhir bukan berarti kamu tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Satu pekerjaan yang salah bukan berarti karirmu selesai. Satu kesalahan dalam mengelola uang bukan berarti masa depanmu sudah hancur. Dan satu keputusan yang kamu sesali tidak otomatis membuat seluruh perjalanan hidupmu menjadi sia-sia. Karena hidup manusia memang penuh dengan pilihan. Ada pilihan yang benar. Ada pilihan yang ternyata salah. Ada pilihan yang terlihat baik di awal tetapi ternyata membawa kita ke arah yang tidak kita harapkan. Dan ada juga pilihan yang awalnya terasa buruk, tetapi justru mengajarkan sesuatu yang sangat berharga. Kita tidak selalu mengetahui hikmah sebuah kejadian ketika sedang menjalaninya. Kadang kita baru memahaminya setelah bertahun-tahun berlalu.
Mungkin dulu kamu sangat kecewa karena kehilangan sebuah kesempatan. Tetapi ternyata setelah itu kamu menemukan jalan lain yang lebih sesuai dengan kehidupanmu. Mungkin dulu kamu sangat sedih karena sebuah hubungan berakhir. Tetapi setelah melewati semuanya, kamu belajar mengenal dirimu sendiri dan memahami seperti apa hubungan yang sehat. Mungkin dulu kamu merasa gagal ketika sebuah rencana tidak berjalan. Tetapi pengalaman itu membuatmu menjadi lebih matang dalam mengambil keputusan berikutnya. Kita tidak pernah tahu seluruh cerita hidup kita hanya dari satu halaman. Karena itu, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa sesuatu adalah akhir hanya karena hari ini terasa menyakitkan. Dan dalam Islam, kita juga diajarkan untuk memahami bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam mengetahui apa yang terbaik baginya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216 bahwa bisa jadi kita menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kita, dan bisa jadi kita membenci sesuatu padahal itu baik bagi kita. Allah mengetahui, sedangkan kita tidak mengetahui. Ayat ini bukan alasan untuk berhenti berusaha. Justru sebaliknya, kita tetap berusaha sebaik mungkin, tetapi kita juga belajar menerima bahwa hasil akhir tidak selalu berada dalam kendali kita. Ada bagian kehidupan yang memang menjadi tanggung jawab kita. Kita memilih, kita berusaha, kita belajar, kita berdoa, kita mempertimbangkan. Tetapi setelah semua itu dilakukan, hasil akhirnya tetap berada di luar kemampuan kita untuk mengendalikan semuanya. Karena itu, jangan menyiksa dirimu dengan kalimat, seandainya waktu itu, tanpa akhir. Kalimat seandainya terkadang memang berguna jika membuat kita belajar. Tetapi kalau hanya membuat kita terus hidup di masa lalu, ia bisa menjadi beban. Daripada terus berkata, seandainya dulu saya memilih yang berbeda, coba ubah menjadi, apa yang bisa saya pelajari dari pilihan itu? Daripada berkata, kenapa dulu saya melakukan itu? Tanyakan, apa yang harus saya lakukan agar tidak mengulanginya lagi? Itulah perubahan cara berpikir yang bisa membuat penyesalan menjadi pelajaran. Karena kamu tidak bisa menghapus masa lalu, tetapi kamu bisa membuat masa lalu memiliki makna. Kalau kamu pernah gagal dalam sebuah hubungan, jadikan itu pelajaran tentang bagaimana menghargai dan menjaga seseorang. Kalau kamu pernah salah memilih pekerjaan, jadikan itu pelajaran tentang apa yang sebenarnya kamu butuhkan dalam kehidupan. Kalau kamu pernah mengambil keputusan keuangan yang buruk, jadikan itu alasan untuk belajar mengelola uang dengan lebih bijaksana. Kalau kamu pernah mempercayai orang yang salah, jangan langsung menyimpulkan bahwa semua orang tidak bisa dipercaya. Belajarlah menjadi lebih bijaksana dalam memberikan kepercayaan. Dan kalau kamu pernah melakukan dosa atau kesalahan yang sangat kamu sesali, jangan merasa bahwa pintu untuk kembali kepada Allah sudah tertutup. Selama seseorang masih hidup, kesempatan untuk memperbaiki diri masih ada. Taubat bukan hanya tentang menyesali masa lalu, taubat juga tentang kembali, meninggalkan kesalahan, memohon ampun kepada Allah, dan berusaha untuk tidak mengulanginya. Jadi kalau hari ini kamu sedang menangisi kesalahan masa lalu, jangan hanya menangis karena apa yang sudah terjadi. Gunakan air mata itu untuk mendekat kepada Allah. Katakan dalam doamu, ya Allah, aku menyesal atas apa yang telah aku lakukan. Jika aku salah, ampuni aku. Jika ada yang harus aku perbaiki, berikan aku kekuatan. Dan jika masa lalu tidak bisa kuubah, bantu aku agar masa depanku tidak mengulangi kesalahan yang sama. Doa seperti itu mungkin jauh lebih bermanfaat daripada terus menyalahkan diri sendiri. Dan kalau kamu sedang berada dalam fase seperti ini, kamu tidak perlu langsung memperbaiki seluruh hidupmu sekaligus. Mulailah dari satu hal, satu kebiasaan yang diperbaiki, satu kesalahan yang tidak diulangi, satu hubungan yang diperbaiki jika masih memungkinkan, satu kewajiban yang mulai diselesaikan, satu langkah kecil menuju kehidupan yang lebih baik. Karena terkadang kita terlalu sibuk memikirkan betapa jauhnya kita dari kehidupan yang kita inginkan, sampai lupa bahwa satu langkah kecil tetap merupakan kemajuan. Kalau kamu pernah mengalami penyesalan seperti ini, kamu boleh meninggalkan komentar.
tidak perlu menceritakan masalah pribadi secara detail. Cukup tuliskan, "Aku belajar dari masa lalu dan memilih untuk melangkah lagi." Semoga kalimat itu menjadi pengingat untuk dirimu sendiri dan juga untuk orang lain yang sedang berjuang berdamai dengan masa lalunya. Karena mungkin ada seseorang yang sedang menonton video ini sambil memikirkan keputusan yang sama. Mungkin dia merasa hidupnya sudah terlambat. Mungkin dia merasa terlalu banyak kesalahan yang sudah dilakukan. Mungkin dia berpikir, kalau saja aku bisa kembali ke masa lalu. Padahal, kamu tidak membutuhkan mesin waktu untuk memperbaiki hidupmu. Kamu membutuhkan keberanian untuk memulai dari tempatmu berdiri sekarang. Tidak peduli berapa umurmu, tidak peduli sudah berapa kali kamu gagal, tidak peduli berapa banyak keputusan yang pernah kamu sesali. Hari ini tetap merupakan hari yang belum pernah kamu jalani sebelumnya, dan kamu masih memiliki pilihan. Pilihan untuk menjadi lebih baik, pilihan untuk meminta maaf, pilihan untuk belajar, pilihan untuk meninggalkan sesuatu yang memang harus ditinggalkan, pilihan untuk memperbaiki sesuatu yang masih bisa diperbaiki, dan pilihan untuk kembali mendekat kepada Allah. Jangan menunggu hidup menjadi sempurna baru mulai berubah, karena hidup mungkin tidak pernah benar-benar sempurna. Kita belajar sambil berjalan, kita memperbaiki diri sambil menjalani kehidupan, kita jatuh, kemudian bangun, kita salah, kemudian belajar, kita kehilangan, kemudian belajar menerima, dan mungkin suatu hari nanti, ketika kamu melihat kembali perjalanan hidupmu, kamu akan menyadari bahwa ternyata tidak semua hal yang dulu kamu sesali adalah sesuatu yang sia-sia. Ada kesalahan yang membuatmu lebih dewasa. Ada kehilangan yang membuatmu lebih dekat kepada Allah. Ada kegagalan yang membuatmu lebih kuat. Ada penolakan yang membuatmu menemukan jalan lain. Dan ada masa-masa sulit yang akhirnya mengajarkanmu arti sabar. Bukan berarti semua kejadian buruk harus kita anggap baik. Tidak. Kita tetap boleh sedih, kita boleh kecewa, kita boleh menangis. Tetapi setelah itu kita perlu bertanya, sekarang, apa yang bisa aku lakukan? Karena hidup tidak berhenti, hanya karena kita pernah salah memilih. Masa depan tidak harus menjadi salinan dari masa lalu. Dan kamu tidak harus menjadi orang yang sama seperti dirimu beberapa tahun yang lalu. Kalau dulu kamu mudah mengambil keputusan karena emosi, sekarang belajarlah berpikir lebih tenang. Kalau dulu kamu terlalu mudah percaya, sekarang belajarlah lebih bijaksana. Kalau dulu kamu mengabaikan Allah ketika hidup terasa mudah, sekarang jadikan kesulitan sebagai jalan untuk kembali mendekat. Itulah bagaimana seseorang bertumbuh. Bukan dengan memiliki masa lalu yang sempurna, tetapi dengan mengambil pelajaran dari masa lalu dan menggunakan pelajaran itu untuk menjalani hari ini dengan lebih baik. Jadi, kalau malam ini kamu kembali teringat pada sebuah kesalahan, tarik napas, jangan buru-buru membenci dirimu sendiri. Katakan kepada dirimu, aku memang tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tetapi aku masih bisa menentukan apa yang akan kulakukan setelah ini. Serahkan apa yang tidak bisa kamu ubah kepada Allah. Perbaiki apa yang masih bisa diperbaiki. Belajar dari apa yang sudah terjadi. Dan lanjutkan perjalananmu. Mungkin jalanmu tidak lagi sama seperti yang dulu kamu bayangkan. Tidak apa-apa. Bisa jadi jalan yang sekarang justru membawa kamu kepada tempat yang selama ini tidak pernah kamu bayangkan. Yang penting, jangan berhenti hanya karena pernah salah jalan. Karena selama kamu masih mau kembali kepada Allah dan masih mau memperbaiki diri, perjalananmu belum selesai. Kalau renungan ini bermanfaat untukmu, jangan lupa like dan subscribe. Semoga channel ini bisa terus menjadi teman untuk kita belajar, merenung, dan menguatkan hati dalam menjalani kehidupan. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita di masa lalu, memberi kita kebijaksanaan untuk menjalani hari ini, dan membimbing langkah kita menuju masa depan yang lebih baik. Kalau masa lalu tidak bisa kita ubah, setidaknya jangan biarkan masa lalu menghentikan langkah kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.